Shalom. Sekali lagi Shalom. Ibadah pos PWJ GKI Family Palembang Minggu tanggal 31 Januari 2021. Saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Biarlah ibadah dan penyembahan kita pada hari ini berkenan mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali untuk kita bersaat teduh, untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh mulai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian yang pertama dalam Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia, atau berkat yang tentu Tuhan memberi. Kita percaya bahwa kebahagiaan bukan berasal dari harta, dari kekayaan, dari apapun yang kita dapat di dunia ini, tetapi kita berbahagia sebab Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan yang kekal bagi kita sekalian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kita naikkan pujian ini, ayat 1, 2, dan yang ketiga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, kutuk ditebus,
ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Interlude. Ayat yang ketiga, aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikian pujian kita, kiranya memberikan kesegaran yang baru untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab bersama yang terdapat di dalam kitab Mazmur nomor 62 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur nomor 62 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca serta merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyambutnya dalam Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Pujian ini dikarang oleh Bapak Subronto Kusumo Atmojo, di mana lagu ini penuh makna dengan kata syukur, sebab melihat alam Indonesia yang begitu indah, serta pergumulan sang penulis syair lagu ini dan pencipta lagu ini dalam situasi yang sangat tidak kondusif di saat beliau sedang menghadapi satu tekanan di masa-masa perjuangan bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah tekanan itu, dia menuliskan lagu ini dan mengarang lagu ini. Dan lagu ini boleh masuk dalam deretan lagu yang sangat indah untuk kita maknai bait demi bait, kata-kata demi kata, yang mengingatkan kepada kita betapa kita harus bersyukur dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Secara khusus kita boleh hidup di tanah air kita, di Indonesia ini, yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Kita dengar nadanya dulu atau notasinya.
ayat yang pertama bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 2. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas segala karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih kami boleh ada dan menikmati segala keindahan alam yang Tuhan sediakan bagi kami umat manusia, secara khusus bagi kami sebagai warga negara Indonesia. Alam yang begitu indah, sumber daya alam yang begitu berlimpah ruah. Untuk itu kami diberikan kemampuan hikmat dan kuasa untuk mengusahakan dan memeliharanya itu sebagai bentuk pengabdian kami, pelayanan kami, serta kemuliaan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan, sehingga berkat yang sama dapat kami peroleh, dan firman Tuhan ini boleh masuk dalam kehidupan kami dan bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak izinkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis yang mau mengganggu dan mencuri firman Tuhan ini. Untuk itu dengan iman dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir segala bentuk kuasa dan intervensinya yang mau mengganggu dan mencuri firman Tuhan ini. Biarlah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, pemberitaan firman Tuhan dan ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, serta mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di minggu yang kelima, atau di akhir bulan Januari 2021. Adalah satu berkat tersendiri. Kita boleh terus dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan berkat tersendiri juga bagi Bapak Ibu yang mengalami banyak tantangan, yang sedang dalam pemulihan, sakit penyakit, berbagai bentuk persoalan hidup. Dan percaya bahwa semua hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan. Nah, kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Apabila sudah menemukannya, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai ayat ke-12, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab,
perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema yang saya angkat dalam bagian penjelasan firman Tuhan ini dalam khotbah saya pada minggu kelima ini berkaitan dengan situasi bencana alam yang terus terjadi di negara dan bangsa kita. Temanya itu agak nyeleneh, yaitu tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Tema ini memang panjang sekaligus agak menggelikan. Kita akan ingat syair lagu Abid Gofar bin Abu Jafar. Siapakah dia? Dia lebih dikenal dengan nama Abid G. Ade. Lagunya yang sangat tersohor dan melegenda hari ini. Apabila setiap ada bencana alam, maka lagu itu akan terdengar di telinga kita, yaitu berita kepada kawan. Sepenggal liriknya seperti ini. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Bagi Bapak Ibu yang generasi baby boom, atau bagi Bapak Ibu yang lahir sekitar tahun 60, 50, sampai ke 70 pasti tahu lagu ini. Ya, sangat terkenal sekali. Ada mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada lagi kata-kata yang dapat kita ucapkan selain melihat dengan kesedihan yang sangat mendalam. Nah, mengapa tema ini saya angkat manakala situasi sedang dan terus terjadi bencana alam? Untuk mengingatkan kepada kita, bahwa menyadarkan kepada setiap orang, secara khusus pada orang percaya, bahwa ternyata sumber masalah itu tidaklah jauh-jauh dari kehidupan manusia. Jadi ketika kita hidup, entah kita ada di pegunungan, entah kita ada di dataran tinggi, atau di dataran rendah, ataupun di pinggir laut, maka kita sedang sangat bersahabat dengan yang namanya bencana. Pak Jokowi bilang kita ini ada di setiap hari dalam hal-hal yang berbahaya. Untuk itu memang kita selalu diingatkan dalam setiap situasi untuk tetap selalu waspada. Entah kita ada di pegunungan, ada longsor. Di lereng-lereng bukit ada longsor juga di situ. Bahaya-bahaya itu ada di situ. Kita ada di dataran yang rendah, ya, kemungkinan ada banjir. Kita ada di pinggir sungai, ada banjir bandang. Jangankan di pinggir sungai, mereka yang tinggal di kota seperti Bandung aja seringkali kita lihat tiba-tiba ada air deras, begitu deras-derasnya sampai mobil pun bisa terhanyut. Kita ada di pinggir laut, itu ada ombak yang tinggi, bahkan terancam dengan tsunami. Jadi bencana yang terjadi, tentunya kita tidak bisa kemudian menyalahkan siapa-siapa. Bahkan sudah habis kata-kata, sang pengarang lagu berita kepada kawan ini berkata, coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Maka tema ini sebenarnya menggugah pikiran kita untuk kita bukan lagi menyalahkan siapa-siapa. Nah, kalau kita melihat dan berbicara mengenai situasi bencana yang terjadi, contoh seperti gempa bumi yang terjadi di Majene, ya. Kemudian kemudian gunung meletus, ada erupsi. Mungkin hal-hal yang demikian tidak bisa kita duga terjadinya, tidak bisa diprediksi. Kapan dia mau tergoncang atau meletus atau mengadakan erupsi, maka itu akan terjadi. Tetapi bencana alam akibat ulah oknum manusia, yaitu banjir dan tanah longsor, itu yang perlu kita sikapi dan bisa diatasi sebenarnya.
Mungkin kita berkata, longsor terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi dan banjir bandang terjadi akibat volume hujan yang sangat tinggi di hulu sungai. Ya memang, saya mengutip fenomena La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik. Diprediksi akan mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan yang terjadi di Indonesia. Jadi berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG), perakiraan dampak La Nina terjadi akhir tahun sampai di awal tahun 2021. Jadi sebenarnya kita sudah diingatkan dengan situasi ini. Minimal kita ada persiapan, dan ketika terjadi suatu bencana yang mengerikan terjadi, yang kita lihat sendiri di bulan Januari dan awal, mungkin bisa jadi Februari ini juga terjadi, maka kita sudah ada yang mengingatkan kita. Bahkan kita sendiri bisa mendownload aplikasi itu, dan kita bisa lihat pergerakan angin dan curah hujan yang tinggi di daerah mana. Untuk itu, kita harus tetap waspada dengan situasi ini. Dikatakan dalam laporan BMKG ini, bahwa wilayah yang akan terdampak curah hujan yang sangat tinggi, yang pertama, sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara dan bagian selatan, dan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah bagian barat. Jadi ini sudah diprediksikan atau perakiraannya sudah ada pada saat mereka merilis berita ini. Nah, bencana yang terjadi sesungguhnya memilukan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Siapa sih yang suka dengan bencana? Seperti Kapten Vincent bilang, siapa sih yang mau ngerancang pesawat itu kemudian jatuh, gitu kan? Mau 30, 60 tahun kayak pesawat itu. Kalau ternyata cuaca yang akhirnya mengganggu navigasi, maka ya kita berkata dan bisa harus dan mau tidak mau menerima situasi itu. Dan siapa sih yang mau menjadi korban dalam setiap bencana yang ada? Yang terjadi, yang selama ini kita lihat, ada yang mengalami korban materi, ada yang kehilangan sanak keluarga, dan sampai hari ini kehidupan mereka belum normal, masih mengalami yang berada dan hidup di pengungsian. Ini sungguh memilukan hati kita. Akhirnya banyak orang terdampak dalam situasi ini. Bukan saja mereka yang ada di lokasi korban yang mengalami korban. Kita semua pun merasa sedih dan juga pilu dengan situasi ini. Dan kemudian kita berkata, ini salah siapa? Dan tidak mungkin juga kita terus-menerus mendengungkan, menggaumkan syair lagu Ebit Diage ini. Yaitu bertanya kepada rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang aja nggak bisa bicara, bagaimana kita mau tanya dia? Saat yang sama juga Bapak Ibu, yang terjadi saat Adam dan Hawa memakan buah tentang baik dan yang jahat. Mereka sadar, mereka telanjang, kata firman Tuhan. Mereka sadar dan mereka tahu ketika Tuhan melangkahkan kakinya di taman itu, dan mereka pergi bersembunyi, dan mereka hidup dalam ketakutan. Nah, dimulai dari sinilah, perkara inilah manusia dan istrinya saling menyalahkan. Saling melempar tanggung jawab dan saling tidak mau mengakui kesalahan. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Saya coba cari-cari berapa lama sih Adam dan Hawa masa dari mereka hidup sampai sekarang. Artinya
usia bumi ini gitu loh ya. Kalau ini pengetahuan kan miliaran, sudahlah. Kita nggak bisa sebut itu dalam keimanan kita. Tapi saya coba cari beberapa sumber. Saya lupa namanya, seorang romo atau pastor berkata, usia bumi ini dari Adam sampai ke kita itu 10.000 tahun. Tapi itu terpatahkan karena banyak penemuan-penemuan benda purbakala yang ada pada masa itu yang usianya rata-rata dihitung 8.000 tahun. Ya, enggak, kurang lebih lah ya, namanya ada perkiraan usia dari Adam, usia bumi dari Adam dan Hawa sampai ke kita. Ya, artinya sejak 8.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu, referensinya demikian, manusia sudah belajar saling menyalahkan, saling tidak mengakui dan melempar tanggung jawab. Maka yang terjadi hari ini Bapak Ibu, kita akhirnya saling menyalahkan juga. Kalau Gunung Merapi sama gempa bumi kan kita nggak bisa saling menyalahkan karena itu naturnya alam. Bumi sedang bergerak, ya, atau di dalam bumi sedang bergejolak, sehingga mengeluarkan awan panas, mendus gembel, dan terjadi goncangan yang sangat mengerikan. Tetapi kalau seperti tanah longsor dan banjir, itu akibat struktur tanah yang mengalami kerusakan yang masif akibat perbuatan manusia. Dan mulai kita saling menyalahkan ini dan itu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan masyarakat, dan seterusnya. Nah, saat Tuhan di ayat yang ke-9 mencari Adam, dia bilang gini, di manakah engkau? Di ayat 9 itu ya, ada kata-kata di situ. Di manakah engkau? Kalau dalam bahasa Ibraninya, ayekha. Ayekha. Dalam bahasa Inggrisnya, where are you? Ingat lagu Mbah siapa itu ya? Where are you going? Itu ya. Sudah meninggal juga beliau. Di manakah engkau? Kalau dalam terjemahan lain, dalam Alkitab yang ditulis beberapa penterjemah, dikatakan, di mana laki-laki itu? Wah, jadi yang dicari siapa? Adam. Sebagai orang yang memiliki mandat tadi, yang memiliki firman tadi, yang tahu, yang kalau dalam istilah keluarga, sebagai kepala keluarga. Jadi Tuhan bertanya dan mencari Adam. Kalau dalam Alkitab terjemahan Matthew Henry Commentary, dikatakan begini, bukan seolah-olah Allah tidak tahu di mana Adam, tetapi Allah ingin berhadapan muka dengan muka, face to face, secara gentleman dengan Adam, gitu loh. Nah, kebanyakan manusia yang ada di masa sekarang ini, lempar batu, sembunyi tangan. Ini bahaya sekali. Ini dosa keturunan nenek moyang muncul ketika sudah ada masalah. Kalau kita perhatikan bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah mencari Adam dengan berkata, where are you? Ajekah? Hanya semata-mata untuk memberikan pengertian kepada Adam tentang sebuah pertanggungjawaban atas dosa dan kesalahan yang telah ia buat. Bukan Hawa yang buat, tapi yang ia perbuat. Artinya tanggung jawab itu diberikan kepada manusia untuk dia kerjakan, untuk dia usahakan, untuk dia pelihara taman itu, dan menjaganya sedemikian rupa. Tetapi yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukannya meminta ampun saat mendengar langkah Tuhan di taman itu dan mengakui kesalahan. Bahkan yang lebih tragisnya, dia bilang sama Tuhan begini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberi aku makan. Di ayat keberapa itu? Ayat ke-11. Maaf, ayat yang ke-12. Jadi seakan-akan Tuhan yang disalahin. Bukankah kita juga demikian tatkala akibat kesalahan kita sendiri, akibat kecerobohan manusia itu sendiri, mulai kita berkata, Tuhan di manakah engkau? Kita balik tanya begitu ya. Kita bertanya, di mana Tuhan saat suamiku
saat istriku, saat anakku dalam kondisi begini. Yang seharusnya Tuhan yang bertanya, where are you? Di mana kamu? Kenapa kamu nggak tanya saya dulu saat kamu berbuat ini dan itu? Ketika sudah melakukan pelanggaran, complain to God. Ini yang dilakukan oleh manusia di zaman ini. Sehingga Tuhan diam, sepertinya ya. Akhirnya manusia frustasi, bertanya kepada rumput yang bergoyang. Nah, ini sebenarnya tema ini mudah-mudahan menggugah kita semua. Untuk kita setelah salah, baru kita tanya Tuhan. Sebelum salah, sebelum kita berdosa, bahkan kita menyadari kita berdosa, kita datang kepada Tuhan. Bukan lari dari tanggung jawab, melempar tanggung jawab, dan tidak mau mengakui kesalahan. Perbuatan yang seperti ini ada perbuatan yang tercela, yang melukai dan melukakan Tuhan. Adam pun sepertinya menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberiku makan buah itu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mulai kita masuk dalam proses yang namanya kesadaran. Dan proses kesadaran itu harus dimulai dari mana? Dari manusia. Siapa manusia? Bapak Ibu dan saya. Kita nggak bisa nyalakan setan. Serta-merta kita nyalakan setan, ini perbuatan kuasa kegelapan. Ada yang berkata bahwa saya melihat ini dan itu, akan terjadi yang begini, bencana alam dan seterusnya. Dalam alam logika, ketika manusia mulai hidup dalam kesadaran, mulai hidup dalam pendidikan yang baik, mengatur segala sesuatu dengan baik, maka hidup itu akan berlangsung dengan baik pula. Mengapa Adam tidak sadar akan kesalahan yang telah ia perbuat? Karena ia kehilangan tanggung jawab. Jadi selagi Bapak Ibu, baik di ruangan ini maupun yang menyaksikan tayangan ini, selagi kita masih punya tanggung jawab, bersyukurlah. Ada hari ini masih punya tanggung jawab untuk mengajar, tanggung jawab untuk memimpin perusahaan, memimpin yayasan, memimpin gereja, memimpin sinode. Itu artinya Bapak Ibu masih sadar. Ya, kesadarannya belum hilang. Tapi kalau sudah nggak ada tanggung jawab, bahkan suami pun kalau dia tidak ada tanggung jawab kepada keluarga, itu ada hukumnya, ada pasalnya. Kalau tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, kecuali mereka yang bujang, single, gadis, atau apa tuh istilahnya di Alkitab, mereka memutuskan untuk tidak menikah misalnya. Mereka pun sebenarnya ada tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, ketika kita kehilangan tanggung jawab, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan yang namanya kesadaran. Di ayat yang ke-6, pada bagian Kejadian pasal 3, dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu dan memakannya. Itu prosesnya. Proses kehilangan kesadaran. Dia mengambil buah itu yang dilarang tadi dan memakannya. Sebenarnya belum terjadi apa-apa di situ. Klik, belum terjadi perubahan. Ketika ia memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, kata firman Tuhan, dan dia memakannya. Dia nggak nanya dulu nih. Dia nggak pakai alam sadarnya, dia nggak pakai kesadarannya, dan dia tidak pakai tanggung jawabnya untuk menyadarkan istrinya si Hawa. Ini buah dari mana, bos? Gitu kan, bos Q, kata si siapa? Gateway itu. Mbak Im Wong. Bosku semua yang kakek-kakek, yang orang-orang susah juga di bosku, kita pun dibilang bosku ya. Ini dari mana bosku? Gitu kan. Buah apa ini? Sayang, ini buah apa? Kan begitu. Seorang yang bertanggung jawab tuh dia harus kritis dulu. Kalau ibu-ibu teliti sebelum membeli. Kalau laki-laki apa? Koleksi sebelum menikah gitu. Tidak boleh ya. Teliti sebelum menikah, teliti sebelum memilih pasangan hidup. Karena akan menyesal seumur hidup kalau salah memilih gitu kan. Ada enggak, main makan aja. Ini kalau sesuai dengan teks yang kita baca.
Tidak ada satu keterangan yang bilang, wah kemudian Adam dan Hawa lari-lari di taman itu sebelum mereka memakan buah itu. Tidak ada. Adam bersama-sama dengan dia. Dan dia pun memakan buahnya. Saat dia makan buah itu, tanggung jawab itu hilang, kesadaran Adam pun hilang. Kalau kita perhatikan pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, itu disebut dengan apa nama tadi? Tanggung jawab. Sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberi jawab dan menanggung akibatnya. Nah, itu disebut dengan tanggung jawab. Jadi kalau dia tidak sanggup memikulnya, maka ada akibat yang menunggu. Dia tidak sanggup mempertahankan firman Tuhan, tidak sanggup menjaga pohon itu, dan tidak sanggup menahan diri untuk memakannya, maka dia mengakibatkan dosa yang besar. Jadi dari semula, manusia sudah hidup di dalam ketidaktanggung-jawaban. Sudah hidup dalam ketidaksadaran. Kita masuk lagi dalam bidang ilmu atau cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk dan hidup. Itu adalah ekologi ya, bagi mereka yang ada di bidang ini. Akan mengerti bagaimana proses interaksi antara makhluk hidup yang sudah sedari awal sejak dunia ini diciptakan, terjadi proses interaksi yang begitu indah. Mulai dari yang makan A, makan B, makan C, makan D, bertumbuh lagi sebuah ekosistem yang sangat baru. Muncul lagi kehidupan yang baru, yang dimana ekologi ini, interaksi ini saling membutuhkan. Makanya ada yang, kalau kita, anak saya pernah nanya, kenapa sih Tuhan menciptakan nyamuk? Tunggu dulu nak, saya bilang, nyamuk tuh ada yang makan. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada yang ada yang tidak makan nanti, saya bilang. Kan aneh ya, kenapa sih Tuhan ciptakan cacing? Kalau kita bicara ilmu biologi, ekologi, maka kita akan tahu, oh cacing itu untuk menyuburkan tanah. Itu bodohnya saya kalau sekilas begitu. Nggak tahu mereka yang ada di bidang ekologi, ilmu pertanahan mungkin lebih hebat dari kita. Supaya tanah gembur ya ada cacing. Supaya kemudian misalnya ada yang meninggal, supaya tanah, tubuh ini, nanti akan saya jelaskan. Supaya tubuh yang cakep dan cantik, wajah yang cantik, yang gagah, tinggi perawakannya, ketika jadi jenazah, jadi mayat dan mati, supaya dia cepat busuk dan kembali ke tanah, ya harus ada ulat, cacing yang makan. Dari mana? Ya ada yang dalam tubuh kita banyak. Nanti bersentuhan juga dengan tanah, ketemu dengan cacing dan tanah, bersahabatlah mereka, habislah tubuh kita ini. Kan gitu. Jadi ada satu proses interaksi yang memang Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Tapi ini menjadi kacau dan rusak oleh tangan manusia itu sendiri. Lalu kalau kita bicara tanah, yaitu pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam, itu disebut ilmu tanah ya. Dalam ilmu ini dipelajari berbagai aspek tanah seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan berbagai karakteristik fisik, kimiawi, biologis, kesuburan sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya. Itu disebut dengan ilmu tanah. Jadi kalau manusia hidup tanpa belajar, tanpa punya rasa tanggung jawab, kesadaran tadi, kehilangan kesadaran, maka tanah serta interaksi yang ada dalam lingkungan itu akan berubah menjadi sebuah monster yang menakutkan, yang akan membunuh setiap makhluk hidup yang ada di situ. Artinya mata rantai itu akan menjadi putus dan mengalami kepunahan. Akan tetapi akibat ulah dari ketidaksadaran beberapa orang oknum manusia, akhirnya terjadi kerusakan lingkungan yang sangat masif. Ya hasilnya memakan korban seperti saya bilang tadi. Nah, lalu apa sederhananya yang kita bisa buat melalui renungan firman Tuhan ini? Apa yang bisa kita lakukan secara sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan kita minimal? Dimanapun Bapak Ibu tinggal. Kami tinggal di kota Palembang. Ada yang tinggal di pinggiran kota Palembang. Ada yang tinggal di pegunungan, di tempat yang dingin. Ada yang tinggal di
pinggir pantai. Mari yuk kita bermanfaat bagi lingkungan kita. Sehingga interaksi dalam lingkungan mata rantai itu tetap berjalan dengan baik. Kita mewarisi yang baik kepada anak cucu kita. Sehingga terpelihara sebuah kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, tindakan apa yang bisa kita buat? Yang saya sebut tadi sederhana. Yang pertama, pelihara tanah karena manusia berasal dari tanah. Ayat 19, kita baca Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Coba nanti di rumah lihat cermin, ganteng cantik ya, ternyata tanah. Kalau selama ini kita suka berkelahi, kata beberapa hamba Tuhan, suka bertengkar di rumah, kemungkinan kita diciptakan dari tanah sengketa gitu. Mudah-mudahan kita yang di sini dan Bapak Ibu yang menonton, kita diciptakan dari tanah yang baik. Amin. Tanah yang subur, tanah yang memuliakan nama Tuhan. Nah, perhatikan baik, pelihara tanah. Ya, kita diwajibkan untuk memelihara tanah, menjaga kualitas tanah. Saya nggak mengambil bahasa aslinya lagi, terlalu lama nanti saya khotbah. Jadi tanah dalam arti kita yang kita injak itu loh. Tanah yang kita injak di mana padi bisa tumbuh, kelapa kita tanam bisa tumbuh, dan segala macam yang kita, itulah tanah. Dengan cara apa kita bisa memelihara tanah? Sederhana sekali Bapak Ibu. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Ya, saya lihat ada sembarangan orang, mobil bagus gitu ya. Ini saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Ya mobil bagus ya, naik angkot. Kalau manusia itu nggak sadar, tisu itu dia buang aja begitu. Dia nggak pikir yang dia buang itu akan berdampak pada yang lain. Saban hari saya lewat kuburan Cina. Dulu sebelum ada bak sampah yang dibuat oleh lingkungan sana, kiri kanan itu sampah galau, sampah rumah tangga, tau lah ya. Bukan sampah kering, sampah apa yang bisa larut, bisa apa namanya, mengalami proses pembusukan yang bisa jadi tanah. Enggak, ini plastik, sampah-sampah yang berbahaya sekali. Kalau di kuburan itu orang-orang yang tidur di situ bisa komplain, mereka akan demo tuh. Mereka tutup jalan tuh dan tidak boleh lewat sini. Mau begitu? Tidak mungkin tapi kan. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Jangan menggunakan plastik secara masif. Usahakan ya, kalau saya ke pasar, saya tidak mau banyak-banyak plastik. Kayak kalau masih bisa satu plastik, bisa bawa semua, masukin semua di situ. Tapi ya namanya para penjual 50 macam jenis, maka 50 macam jenis kantong juga mereka masukin di situ. Jadi betapa manusia hari-hari ini tidak memperhitungkan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Toko yang retail, beberapa toko saya lihat, bukan toko ya, kalau sebut merek salah pula ada. Ya, supermarket, minimarket, mereka sudah mendorong para konsumennya untuk membawa kantong belanjaan dalam bentuk kain. Ya kan? Bahkan ada yang sudah mematok 200 perak untuk membeli kantong plastik. Tapi itu jadi sebuah keuntungan baru bagi mereka. Karena apa? Masyarakat pun belum sadar, manusia itu sendiri belum sadar bahwa sampah plastik itu sangat berbahaya. Lalu yang berikutnya yang sederhana kita buat, menanam pohon atau buah-buahan untuk ketahanan pangan. Saya nggak tahu hasil BPS, Badan Statistik negara kita pada masa yang akan datang bagaimana. Saya sempat share saja hanya jumlah penduduk yang saya lihat. Mungkin BPS belum merilis tentang bagaimana ke depan masa pandemi ini mengenai ketahanan pangan. Tapi kita harus mulai dari sekarang. Dengan segala upaya kita bisa buat tanah yang sedikit, kita tanamin cabai, sawi yang bisa bertumbuh, yang bisa kita gunakan. Di area kami juga, di mana kami melayani ini, di Sukabangun 2, itu ditanami oleh orang tua kami, Pak Dokter, dengan pohon mangga,
pohon pisang, pohon jambu, pohon belimbing, dan itu sudah bisa kita nikmati hari ini. 5 tahun yang lalu ditanam, dan bukan saja kemanfaatannya dengan berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi sejuknya lingkungan dapat kita rasakan dampaknya. Jadi ini salah satu hal yang sangat sederhana untuk kita bisa melakukan perbaikan, membangun kesadaran generasi ini untuk cinta terhadap tanah. Ingat ya, kita harus memelihara tanah karena tanah itu, dan karena kita akan kembali kepada tanah. Kemudian menanam pohon yang menghasilkan kemanfaatan lebih. Saya sedikit menyoroti ladang yang berpindah-pindah dan dengan sawah ya. Di kampung saya di Kalimantan Timur, orang tua kami melakukan dan mencari makan dengan cara seperti itu, yaitu membuka lahan yang disebut dengan ladang berpindah-pindah. Banyak dulu saya dengar tuduhan itu, wah petani inilah yang membakar lahan, petani inilah yang membuat hutan jadi gundul. Ternyata itu hanya isu yang sengaja disebarkan untuk menyembunyikan sebuah kesalahan yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Justru perusahaan-perusahaan yang hari-hari ini yang membabat hutan, itulah pelaku-pelakunya. Ya. Di daerah saya itu masih sampai hari ini alot, tetap masyarakat kampung kami mempertahankan hutan itu untuk tidak diberikan kepada HTI. Saya nggak tahu nama perusahaan itu, tapi mereka sampai hari ini terus masuk bagaimana caranya untuk merebut tanah itu, dan mereka tanami dengan pohon-pohon yang usia rata-rata pohon itu hanya 5 sampai mungkin 7 tahun. Tapi dampak lingkungan secara ekologi, kehadiran mereka, nggak usah membabat, buat jalan aja sudah merusak banyak ekologi di sana. Saya nggak tahu sampai kapan orang tua kami di sana bisa bertahan dengan ini. Ya, segala macam daya upaya mereka buat. Kami hanya bisa berdoa. Di grup itu kami terus dorong supaya itu dipertahankan. Saya belum bawa anak-anak saya pergi lihat hutan itu. Sangat indah dan terasa sekali keindahan itu tatkala kita berada di sana. Tapi suatu saat ketika perusahaan-perusahaan itu masuk nanti, sawit kah, HTI kah, maka semua di sana akan rusak, hancur berantakan. Ini yang saya sebut tadi. Masalah, sumber masalah itu bukan dari setan. Tapi masalah itu datang, masuk manusia yang sudah kerasukan. Dan sudah kehilangan kesadaran dan kehilangan tanggung jawab. Merekalah perusaknya. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, tugas yang bisa kita buat secara sederhana, memelihara daerah aliran sungai. Ya. Dengan cara apa? Jangan buang sampah ke sungai dong. Ya. Di satu stasiun televisi saya sempat melihat ada penduduk itu setiap pagi rame-rame mereka membuang sampah ke aliran sungai tersebut. Ini perbuatan yang tercela, yang tidak boleh dicontohi. Mari kita hentikan penebangan hutan yang ada di hulu sungai. Mari kita hentikan penambangan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Mari kita hentikan berbagai aktivitas penggunaan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Saya beberapa tahun yang lalu, kalau kita naik pesawat mulai dari Kalimantan Timur, kebetulan kalau kita arahnya dari Jakarta ke Kalimantan Timur, saya sempat juga dari Batam, dari Batam, kemudian melewati Kalbar, Kalteng, dan Kalimantan Selatan sedikit, dan pernah juga ke Bangka, terbang di atas Pulau Bangka. Aduh, itu banyak sekali kubangan-kubangan. Saya pikir itu danau, tapi ternyata itu bekas penambangan. Sedih hati melihatnya. Gimana ya mau ngomong? Itu tadi saya bilang, salah siapa? Salahkan diri kita sendiri. Saya pernah dengar cerita salah satu paman saya ada di Kaltara sana. Dia pulang bawa uang itu dalam uang cash, 3 karung besar. Isinya apa? Duit semua.
isinya uang miliaran, karena dia punya lahan yang banyak. Uang habis, masalah muncul. Hanya dengan begitu manusia bisa menukarkan keindahan alam ini kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bangka sudah habis, timahnya diambil dari perut bumi, kemudian menyisahkan kesedihan yang sungguh luar biasa. Di Kalimantan Timur juga mengalami hal yang demikian, nasibnya sama. Kita tinggal tunggu waktu. Kalau alam sudah ngamuk dan berbicara, maka korban tidak terelakkan lagi. Jadi nggak usah tanya lagi kepada rumput yang bergoyang. Tanya dan minta ampun sama Tuhan. Salah kami ya Tuhan. Hari ini kita berdoa buat bangsa dan negara kita, ya supaya ada kesadaran. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 2 ayat 15. Dikatakan di sini, sesungguhnya Adam diberi perintah. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Jadi pada kesimpulannya, khotbah saya pada hari ini, tidak perlu panjang lebar kita memikirkan itu. Hanya dua tugas kita bersama-sama. Entah Bapak Ibu adalah orang yang percaya atau belum, mari kita mendengarkan dua kata ini, yaitu mengusahakan dan memelihara. Dalam terjemahan asli, mengusahakan itu artinya bekerja secara aktif dan dinamis. Melayani dengan segenap hati, melakukannya seperti untuk Tuhan, Kolose 3 ayat 23. Dan yang kedua, memelihara lingkungan dan alam sekitar. Dalam terjemahan aslinya, menjaga diri sendiri. Jadi kita menjaga alam ini untuk diri kita, untuk kemanfaatan keluarga kita, untuk kebaikan diri kita. Yang kedua, untuk berjaga-jaga. Jadi Adam diperintahkan Tuhan untuk memelihara taman itu, untuk berjaga-jaga. Bahkan ada arti kata dalam bahasa Ibrani itu, disimpan. Artinya dipelihara, dijaga untuk suatu kehidupan di masa yang akan datang. Dijaga. Ada kata honor. Honor apa honor? Dihormati. Ya. Misalnya pohon, bukan pohon itu dihormati, enggak. Pohon kelapa yang di belakang itu dihormati, enggak. Dianggap seperti ini. Oh, itu Tuhan yang kasih. Jadi kita pelihara semua hutan-hutan ini. Pohon-pohon ini Tuhan yang kasih. Kita pelihara. Itu disebut dengan menghormati. Bukanlah sembarang-sembarang. Di beberapa negara, katanya mereka yang pernah ada tinggal di sana, kalau mau nebang pohon aja mesti izin. Di kota ya. Mesti kasih tahu dulu pihak terkait. Baru boleh dipotong. Potong sedikit, kena tegur kita. Bahkan ada juga yang bilang, di negara tetangga kita, bakar sampah aja nggak boleh. Itu kenapa? Demi supaya lingkungan kita tetap terjaga. Udara tetap bersih. Bagaimana dengan kita? Bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Maaf ngomong mau buang air sembarangan. Ini sesuatu yang pada akhirnya manusialah yang mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Jadi orang yang hidup dalam pengharapan, hidup dalam Tuhan, memiliki tugas yang sama, yaitu mengusahakan lingkungan sekitar dan memelihara bumi ini sebagai bentuk kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, bukan lagi kepada rumput yang bergoyang kita bertanya, tapi kita bertanya datang kepada Tuhan. Memohon ampun kepada Tuhan atas segala perbuatan tercela yang dilakukan kami dan kita sebagai manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ini ya Tuhan. Mengingatkan kami betapa kami hidup di dunia ini adalah anugerah. Tetapi kami tidak hanya hidup demi kepentingan kami saja, tapi kami punya tugas untuk memelihara dan mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kami berdoa buat oknum-oknum manusia yang selama ini menghancurkan, membuat lingkungan sekitar kami menjadi rusak dan berantakan. Dan akhirnya alam berbicara dan membuat banyak korban yang kami lihat hari-hari ini ya Tuhan.
Kami berdoa supaya diberikan kesadaran kembali untuk betul-betul menjalankan sebuah usaha atau pekerjaan dengan pemantauan dan hikmat yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam akibat tanah longsor dan banjir, baik banjir bandang. Kami berdoa supaya Tuhan, melalui peristiwa ini, kami mau belajar lebih baik lagi untuk dapat memelihara dan mengusahakan bumi di mana kami ada, sehingga lingkungan yang kami miliki ini akan kembali normal sedia kala. Karena ada manusia yang begitu sadar akan tugas tanggung jawabnya untuk memelihara dan mengusahakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, diberikan kesadaran tanggung jawab yang penuh. Mulai dari manusia-manusia, masyarakat-masyarakat yang hidup di perkotaan sampai ke pedesaan. Mereka punya tugas yang sama, yaitu memelihara bumi ini dan mengusahakannya dengan hikmat daripada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Inilah doa, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman yang sudah kita dengar bersama-sama, mari kita memberi persembahan. Persembahan ini disediakan bagi mereka yang hadir di ruangan ini. Ada kantong persembahan, dan bagi kita yang kebetulan mendengarkan mengikuti tayangan ini, ada QR atau barcode di layar kita, dan juga ada nomor rekening yang dapat dipakai untuk mendukung pelayanan bersama-sama dengan Gereja Kemah Injil Family Palembang. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 263, penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dalam oleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hati. Lembaplah pialamu seperti janji Tuhan, dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih persembahan kita semua, kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah ibadah ini kami bukan saja mendengarkan firman-Mu, tapi kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai bentuk rasa syukur kami, pengorbanan kami bagi pekerjaan Tuhan, dan kepada setiap tangan manis yang telah memberi dengan sukacita, diberikan kelimpahan berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan lebih memiliki kesadaran lagi dalam melaksanakan tugas hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan buat segenap hamba-hamba-Mu yang melayani di berbagai bidang pelayanan, baik yang ada di kota, di desa, di tempat yang penuh banyak tantangan, ataupun mereka yang sedang berada di dalam kondisi yang baik. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kemampuan hikmat kepada mereka dalam menjalankan tugas pelayanan, memberitakan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat persiapan konferensi nasional Gereja Kemah Injil, baik mulai dari tingkat pusat, wilayah, sampai ke daerah, supaya konferensi ini yang akan dijalankan dalam tahun ini dapat memilih pengurus-pengurus dan juga pelaksana-pelaksana organisasi, para pemimpin-pemimpin organisasi kami. Mereka terpilih dan melaksanakan tugas dengan baik. Panitia pelaksana, Tuhan sediakan dan cukupkan biaya, sehingga pelaksanaan konferensi mulai dari pusat, wilayah, daerah dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini, kiranya masyarakat dapat memberikan dukungan
dan juga pemerintah dapat melaksanakannya dengan baik. Dan biarlah melalui vaksinasi ini membawa suatu keyakinan yang lebih dalam, lebih besar pada kami. Dan kami sebagai orang percaya, sungguh dan sangat meyakini akan kuasa Tuhan akan bekerja melalui vaksin ini. Kami boleh tetap bertahan dan memiliki kekuatan yang lebih. Karena ada vaksin yang masuk dan terlebih ada kuasa Tuhan ada dalam hidup kami kemanapun kami pergi. Kami berdoa buat segenap jemaat dan keluarga Kristen. Gereja Kemah Injil kami yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati pos PWJ ini, perintisan pelayanan yang dilakukan, dan seluruh keluarga besar yang ada di tempat ini maupun di mana-mana yang mengikuti siaran ini. Tuhan kiranya memberkati dalam setiap tantangan kehidupan, tugas pekerjaan pendidikan, usaha, dan apapun profesi kami doakan supaya lewat itu kami boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ampuni bangsa dan negara kami apabila ada penyelewengan, ada penyalahgunaan, dan berbagai situasi yang terjadi. Kami bawa ke dalam kaki salib-Mu. Tuhan memberkati pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya lewat mereka kami boleh melihat nyata kuasa Tuhan di dalam pemulihan bangsa dan negara kami. Kami hancurkan segala bentuk kuasa kegelapan setan iblis, orang-orang yang dirasuki oleh setan untuk merusak tantanan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percaya kuasa-Mu akan menyertai aparat keamanan kami, TNI dan Polri, dapat menegakkan hukum dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam segala situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Pandemi COVID-19 ini sungguh membawa banyak perubahan dalam hidup. Sehingga kehidupan kami yang normal menuju kepada kehidupan baru yang lebih dari sekedar normal ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk melewati masa-masa ini sebagai ujian hidup. Mungkin masalah kami sudah banyak, ditambah dengan COVID-19 ini akan bertambah pula masalah ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Inilah iman dan pengharapan kami yang hidup di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syafaat dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita menerima berkat, kita berdiri. Pulanglah dan lakukanlah segenap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Jadilah pelaku firman Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan kita. Bersahabatlah dengan lingkungan di mana kita ada. Peliharalah itu dan usahakanlah itu sebagai tugas tanggung jawab kita bersama-sama. Tatkala kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita dengan iman. Tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh
silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah Minggu tanggal 31 Januari 2021 pada hari ini. Melalui mimbar pelayanan ini kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pelayanan kita secara khusus melalui ibadah online Pos PWJ GKI Family Palembang pada hari ini. Dukung terus channel YouTube GKI FPTV dengan men-sharekannya kepada saudara-saudara kita, di-like dan juga men-subscribe-nya. Dan ada juga IG kami, silakan di-follow GKI Family _Palembang. Dan ada juga Facebook kami, namanya GKI Palembang. Layanan konseling dan doa bisa melalui nomor WA yang tertera di layar kaca. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tunaikan tugas kita untuk mengusahakan dan memelihara bumi ini. Bagi orang yang punya pengharapan, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.